Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ulun Maya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Ulun yang terhormat Ibu Hayatul Mursyidah MPD, semoga pian selalu sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki, selalu dalam lingkup rahmatnya Allah, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai, salam kenal teman-teman semua, tetap semangat walaupun kita dalam keadaan daring, tetap berusaha, semoga kita selalu dimudahkan Allah, amin. Di sini Ulun akan menjelaskan sebuah perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia. Nah, mengapa bahasa Melayu menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia? Jadi ada beberapa alasan mengapa bahasa Melayu yang dijadikan bahasa lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Melayu selama berabad-abad sebelumnya telah digunakan sebagai bahasa penghubung di seluruh kawasan tanah air kita, yaitu Nusantara. Bahasa Melayu selama berabad-abad digunakan sebagai bahasa penghubung di seluruh kawasan tanah air kita, yaitu Nusantara. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sangat sederhana. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa sehingga mudah untuk dipelajari, berbeda dengan bahasa Jawa, Bali, Sunda, Madura yang mengenal tingkatan-tingkatan bahasa. Persebaran bahasa Melayu paling meluas ke berbagai daerah yang melampaui batas-batas wilayah bahasa lain, meskipun penutur aslinya tidak sebanyak penutur asli seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu tidak dianggap sebagai bahasa asing karena masih memiliki kekerabatan dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya. Bahasa Melayu memiliki kemampuan berbagai perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Bahasa Melayu secara sukarela dipilih dan diterima menjadi bahasa persatuan demi kesatuan dan persatuan, sehingga tidak menimbulkan perasaan kalah dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1945 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu, tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Brangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo Brangka tahun 684 Masehi di Palembang juga, Kota Kapur Brangka tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan Karang Birahi Brangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari bahasa Melayu yang kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya saja. Di Jawa Tengah, Gandasuli juga ditemukan prasasti Brangka pada tahun 800
32 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Brangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan yang baik, pedagang antar suku di Nusantara maupun para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Insting, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Quinluit. Yang dimaksud Quinluit adalah bahasa penghubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa bertulis seperti tulisan pada batu nisan dan Minyu 7 Aceh Brangka tahun 1380 Masehi maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan abad ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajasulatin, dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Selain itu, bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di daerah wilayah Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu di wilayah Nusantara mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Indonesia yang terhubung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ulun akan menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu. Secara konstitusional sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ulun akan menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu. Tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi For dan Volsektur Taman Bacaan Rakyat.
yang kemudian pada tahun 1917 dirubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada tanggal 16 Juni 1927, Jahja Datoek Kajo menggunakan bahasa Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sidang Volkskrant seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa Persatuan Indonesia. Pada tahun 1936 Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Dan pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van of Hujsin yang berlaku sebelumnya. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia wawasan Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50. Ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 juga berusaha memantap. Pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 diselenggarakan Kongres Indonesia keempat di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai maksimal mungkin. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Pesertanya sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres mengusulkan agar pusat pembinaan dan pengembangan bahasa ditingkatkan statusnya
menjadi lembaga bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Nah, dan yang terakhir nih teman-teman, pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 di Hotel Indonesia di Jakarta. Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Nah, sekian dari Ulun, mungkin hanya ini yang bisa Ulun sampaikan. Kurang lebihnya Ulun minta ampun dan maaf, karena sesuatu yang baik itu hanya datang dari Allah, dan yang kurang baik itu datangnya dari Ulun sendiri. Sekiranya Ulun cukupkan sampai sini. Sebelumnya Ulun ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing Ulun, Ibu Hayatul Mursyidah MPD, yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia. Salam semangat untuk teman-teman semua. Jangan lupa bersyukur dan berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa dimudahkan. Sebelum Ulun tutup, Ulun ada pantun nih buat pian-pian seberataan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata-kata Ulun yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.